warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat ya sayang. Walaupun belajar dari rumah tapi tetap harus semangat. Jaga kesehatan dan rajin olahraga. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Nah, kalau begitu, mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Opening pray. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you, God the Almighty, for gathering all of us here. Bless and protect us, reserve, listen well, and worthy well. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, yaitu tentang tugasku sehari-hari di rumah. Nah sayang, setiap orang yang ada di rumah memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah berikut Miss Agi akan menjelaskan apa saja tugas-tugas yang ada di rumah. Pembagian tugas di rumah. Pembagian tugas di rumah biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, jadi jenis kelamin yang ada di rumah itu terdiri dari 2 ya sayang, dan hanya 2, tidak ada yang lain ya, hanya laki-laki dan perempuan. Ayah adalah laki-laki, ibu adalah perempuan, kakak ada laki-laki atau perempuan, dan adik ada laki-laki dan perempuan. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, jadi setiap anggota keluarga itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda ya sayang. Ayah sebagai kepala keluarga dan ibu mengatur rumah tangga. Tugas anak terhadap orang tua adalah membantu mereka, misalnya membantu ibu membersihkan rumah. Tugas kita terhadap saudara misalnya membantu belajar. Nah, misalnya ada adik kita yang ingin belajar atau tidak mengerti dengan pembelajarannya, nah kita bisa membantunya ya sayang dan menolongnya ketika belajar. Dalam melaksanakan tugas kita harus saling menghargai. Keberagaman tugas di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas anggota keluarga berbeda-beda. Setiap tugas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Setiap anggota keluarga harus saling bekerja sama. Dengan berbagi tugas, semua pekerjaan di rumah dapat lebih cepat diselesaikan. Nah, jadi kalau kita bekerja bersama-sama, contohnya seperti kerja bakti atau gotong royong, maka pekerjaan tersebut akan mudah atau cepat selesai. Jenis tugas utama di rumah. Nah, berikut adalah tugas-tugas dari anggota di rumah ya sayang. Yang pertama yaitu tugas ibu. Nah, apa saja tugas ibu? Mari kita lihat contohnya ya. Nah, memasak. Memasak makanan adalah tugas ibu. Selanjutnya yaitu menyiapkan makanan atau menyediakan makanan. Dan membersihkan rumah. Nah, masih banyak lagi contoh yang lain dari tugas-tugas ibu ya sayang. Ananda bisa tambahkan sendiri. Lanjut, tugas dari ayah. Tugas ayah antara lain yaitu membersihkan atau mencuci kendaraan, baik motor maupun mobil ya sayang. Lanjut, tugas ayah berikutnya yaitu membersihkan taman di rumah atau membersihkan kebun yang ada di rumah. Nah, lanjut, tugas anak. Apa saja tugas anak? Yaitu membantu ibu. Membantu ibu untuk apa? Membantu ibu membersihkan rumah, mencuci piring, ya, atau mencuci pakaian, menjemur pakaian. Nah, selanjutnya tugas dari anak yaitu membantu ayah membersihkan taman, ya.
Selanjutnya yaitu belajar. Nah, belajar merupakan tugas dari anak. Perilaku santun terhadap anggota keluarga di rumah. Dalam anggota keluarga, ada yang usianya lebih tua dan ada juga yang lebih muda dari kita. Ayah, ibu, dan kakak adalah anggota keluarga yang usianya lebih tua dari kita. Adik adalah anggota keluarga yang usianya lebih muda dari kita. Kita hendaknya bersikap hormat dan santun kepada orang yang lebih tua dan harus menyayangi kepada orang yang lebih muda. Nah, jadi kepada orang yang lebih tua, sikap kita adalah hormat dan santun. Dan kepada orang yang lebih muda, sikap kita adalah harus menyayanginya. Sikap terhadap saudara dan teman. Kita harus memiliki sikap santun dan adil terhadap saudara dan teman. Dengan sikap santun dan adil, kita akan disayang saudara dan teman. Kita hendaknya bersikap santun dan adil kepada semua orang. Sikap santun dan adil merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, jadi kita harus memiliki sikap yang baik ya sayang. Contohnya sikap yang baik yaitu santun dan adil. Nah, kalau kita bersikap santun dan adil, maka semua orang akan menyayangi kita, akan senang kepada kita ya. Nah, sikap santun dan adil ini merupakan contoh sila kedua. Oke. Setelah mengetahui apa saja tugas-tugas yang ada di rumah, nah Miss Agi mau bertanya nih, apakah Ananda tahu di mana alamat rumah Ananda? Dan siapa yang tinggal di samping kanan, di samping kiri, maupun di depan? Apakah Ananda tahu? Belum tahu ya sayang? Oke, Miss Agi akan menjelaskan bagaimana cara menentukan letak rumah kita, bagaimana cara menceritakan letak rumah kita. Nah, berikut penjelasannya. Mohon perhatikan ya. Menggunakan kosakata tentang letak rumah. Apakah kamu mengetahui letak rumahmu? Letak rumah dapat diketahui menggunakan denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Bacalah kosakata-kosakata berikut yang berkaitan dengan denah di sekitar rumah. Perhatikan denah berikut. Mila tinggal di Jalan Pelangi. Di sebelah kanan rumah Mila adalah rumah Bayu. Di sebelah kiri rumah Mila adalah rumah Edi. Di depan rumah Mila terdapat minimarket. Selanjutnya, menggunakan kosakata untuk menjelaskan letak rumah pada denah. Kamu sudah belajar cara menyebutkan letak rumah pada denah. Ayo ingat kembali, gunakan kosakata yang tepat. Perhatikan denah berikut. Rumah siapa yang ada di sebelah kiri rumah Mila? Ayo perhatikan sekeliling rumahmu. Sebutkan tempat yang ada di sekitar rumahmu. Selanjutnya, menemukan kosakata tentang tugas sehari-hari di rumah. Apa saja tugasmu di rumah?
ada banyak kosakata yang berhubungan dengan tugas di rumah. Ayo bacalah kosakata tentang tugas di rumah berikut. Belajar, membantu ibu, merapikan tempat tidur. Ayo sebutkan kosakata lain tentang tugasmu sehari-hari di rumah. Selanjutnya, menyusun kata menjadi kalimat dan mencari makna kata. Kita dapat membuat kalimat dari kata-kata. Sebelum membuat kalimat, kita harus mengetahui makna kata terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. Buatlah kalimat dari kata membeli. Pertama, mula-mula kamu harus mengetahui makna kata membeli. Membeli artinya kegiatan memperoleh sesuatu dengan uang. Kedua, setelah itu buatlah kalimat dari kata membeli. Misalnya, ibu membeli buah dan sayuran di pasar. Ayo buatlah kalimat dari kata berikut. Carilah makna kata tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, menemukan kosakata tentang tugas sehari-hari. Banyak kosakata tentang tugas sehari-hari. Kita dapat memperkaya kosakata dengan membaca teks. Memperkaya kosakata dapat menambah pengetahuanmu. Ayo bacalah teks berikut. Setiap orang memiliki tugas sehari-hari. Ada tugas yang bisa diselesaikan sendiri, namun kadang-kadang kita memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan baik dengan teman. Coba tentukan arti dari kosakata yang digarisbawahi pada teks tersebut. Selanjutnya, menemukan kosakata tentang lingkungan dalam teks. Ada banyak kata yang berkaitan dengan lingkungan. Kamu dapat menemukan kata-kata tersebut dengan membaca teks dan mendengarkan percakapan. Ayo bacalah kosakata tentang lingkungan berikut. Laut, sungai, hutan, bersih, taman, sampah. Coba sebutkan kosakata lain yang berkaitan dengan lingkungan. Sekarang Ananda sudah tahu ya apa saja tugas-tugas di rumah dan bagaimana cara menentukan letak suatu rumah. Nah, sekarang Miss Agi mau bertanya nih, apa saja benda-benda di rumah yang bisa menghasilkan bunyi? Ayo, apa saja? Banyak ya sayang. Nah, benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi apabila dimainkan secara berulang akan menghasilkan pola irama. Nah, apa itu pola irama? Dan bagaimana cara memainkannya? Berikut penjelasannya. Perhatikan ya. Buat pola irama. Kelompok irama yang membentuk hitungan tetap disebut birama. Ada birama 2, ada juga birama 3. Birama 2. Birama 2 memiliki 2 hitungan. Artinya hitungannya 22. Hitungan 1 menjentik jari. Hitungan 2 bertepuk tangan. Birama 3.
Birama 3 memiliki 3 hitungan, artinya hitungannya 33. Hitungan 1 menjentikan jari. Hitungan 2 bertepuk tangan. Hitungan 3 bertepuk tangan. Membuat pola irama dapat menggunakan alat musik ritmis, misalnya drum, rebana, marakas, dan tamborin. Contoh membuat pola irama dengan birama 3. Membuat pola irama juga dapat menggunakan anggota tubuh, misalnya tepuk tangan, jentik jari, entak kaki. Ayo, coba praktikkan birama 2, 3, dan 4 menggunakan anggota tubuhmu. Selanjutnya, menyanyikan lagu dengan birama 3. Ingat kembali dengan birama 3. Lagu dengan birama 3 memiliki satu pola irama yang terdiri dari 3 hitungan. Perhatikan contoh pola irama dengan birama 3 berikut. Ayo, coba peragakan pola birama tersebut bersama temanmu. Baik, anak-anak Misagi semua, cukup sekian video pada hari ini. Misagi berharap anak-anak semua mengerti dengan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini Misagi akan memberikan tugas ya sayang, mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata Misagi ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.